Secara ajaib, gadis itu mendapati dirinya kembali ke masa lalu saat ia masih remaja. Gadis itu sempat mengira semua ini hanyalah mimpi, apalagi ketika gurunya di sekolah menyuruhnya berdiri karena dikira mengantuk. Kaget, ia bangkit dari kursinya dan menyadari kedua kakinya yang lumpuh mendadak bisa bergerak normal. Rumah tua yang sudah lama digusur kini berdiri kembali. Ibunya terlihat muda dan masih mengurus toko persewaan film seperti dahulu. Pada kalender tertulis bulan Juni 2008, benar-benar 15 tahun yang lalu. Ia berlari ke dapur, neneknya yang seharusnya sudah pikun kini sadar penuh dan memanggil namanya dengan jelas. Gadis itu terharu hingga memeluknya erat. Masuk ke kamar, ia melihat tata letak kamarnya masih sama persis seperti dulu. Setelah tenang, ia tersadar bahwa waktu ini adalah sebelum kecelakaan yang mengubah hidupnya. Mengingat ibu dan nenek yang selalu mendampinginya setelah kejadian itu, air matanya pun mengalir. Ia berbaring di antara keduanya berharap waktu berhenti selamanya di momen tersebut. Namun ia juga takut saat membuka mata nanti semua ini hanya mimpi. Begitu terbangun kakinya kembali mati rasa. Ia menduga ini benar-benar mimpi sampai melihat sosok kakaknya dalam wujud muda. Spontan ia memeluknya erat dan saat itu ia sadar. Ini bukan mimpi, ia benar-benar kembali ke masa lalu. Mendapatkan kesempatan kedua ini, ia bertekad untuk tidak hanya memperbaiki hidupnya sendiri, tetapi juga menyelamatkan sosok yang dulu memberinya semangat untuk bertahan. Di masa depan, sebuah kecelakaan membuatnya kehilangan kemampuan berjalan dan hidupnya menjadi gelap tanpa harapan. Pernah suatu hari ketika ibunya sedang memotong kukunya, jari kakinya tak sengaja terluka. Saat sang ibu keluar mengambil plester, vas bunga di dekatnya terjatuh. Pecahan kaca berserakan di lantai. Dalam keputusasaan, terlintas niat pindah alam. Namun tepat saat ia akan melakukannya, suara dering telepon menghentikannya. Telepon itu diangkat dan percakapan itu mengubah jalan hidupnya. Ternyata peneleponnya adalah seorang vokalis muda dari grup idola baru yang sedang mengikuti acara radio dengan segmen menelpon pendengar secara acak. Ia kebetulan terpilih. Namun bagi gadis itu yang sedang tenggelam dalam keputusasaan, telepon itu justru membuatnya marah. Ia merasa sudah kehilangan segalanya. Untuk apa ikut permainan semacam itu? Apalagi hadiah yang ditawarkan adalah sepasang sepatu lari. Sesuatu yang justru menyentuh luka terdalamnya. Ia pun meluapkan emosinya lewat telepon. Siaran hampir diputus, tetapi suara di seberang berbicara lembut seolah benar-benar mengerti rasa sakitnya. Kata-kata sederhana itu entah mengapa menyentuh hatinya. Gadis itu teringat pengorbanan ibunya dan air matanya jatuh tak tertahankan. Seolah di saat itu ia menemukan kembali alasan untuk tetap hidup. Sejak hari itu ia menjadi penggemar setia sang vokalis. Selama 15 tahun ia belajar berbagai keterampilan, menjalani hidup dengan lebih optimis dan terus mendukung karier idolanya. Ia bahkan rela membeli jam tangan mahal yang pernah dipakai sosok tersebut. Hingga suatu hari kabar mengejutkan datang. Idolanya meninggal dunia. Dilanda keputusasaan, ia menangis di sungai sambil menggenggam jam tangan itu erat-erat. Dan di saat itulah keajaiban terjadi, waktu berputar kembali membawanya ke masa lalu.